Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Halo saudara-saudaraku yang terkasih, berjumpa lagi bersama saya dalam renungan edisi bulan Oktober bersama saya Frater Innocent Larat. Saudaraku tercinta, hari ini kita akan bermenung bersama dengan 3 sosok penting, yakni Yesus, Maria, dan Marta. Saudara-saudaraku yang tercinta, dalam perjalanan mewartakan kabar sukacita, Yesus dan murid-muridnya kini tiba di Betania. Di sana, Yesus berjumpa dengan 2 wanita bersaudara. Kita semua pasti sudah kenal siapa mereka, yakni Maria dan Marta. Dalam menyambut Yesus, kedua saudara ini menunjukkan sikap yang berbeda. Sikap Marta, yakni sibuk di dapur, mempersiapkan makanan dan minuman untuk Yesus sendiri, dan juga untuk para muridnya. Sedangkan kita lihat sikap Maria terbalik dengan sikap Marta. Sikap Maria yakni melayani Tuhan dengan cara duduk bersama dengan Yesus dan para muridnya, kemudian mendengarkan sabdanya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu terlintas dalam pikiran kita, lebih baik saya mencontohi pribadi Maria daripada mencontohi hal yang dilakukan oleh Marta. Nah, mari kita simak dan kita bermenung bersama-sama. Tentu hal yang dilakukan oleh Marta tidaklah salah, karena Marta mau menunjukkan penerimaan dan pelayanan yang pantas bagi seorang tamu yang spesial, apalagi tamu yang terkenal saat itu, yakni Tuhan Yesus, yang adalah guru yang Marta kenal sebagai Tuhan. Apalagi hubungan keluarga antara Marta dan Maria dengan Yesus diketahui sudah begitu dekat. Di sini kita bisa melihat bahwa yang datang bukan hanya sebagai Tuhan saja, tetapi yang datang juga sebagai kerabat, yang datang juga sebagai keluarga. Maka merupakan tindakan bijak yang diambil oleh Marta untuk melayani Yesus dan murid-muridnya. Kita lihat kehidupan kita di rumah misalnya, ketika ada tamu datang, apalagi tamu itu yang penting, tentunya ibu kita atau kita sendiri pun sibuk di dapur untuk mempersiapkan begitu banyak hal yang tentunya baik untuk menjamu tamu yang spesial itu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini kita melihat Maria mengambil sikap yang lain. Dia tidak membantu Marta yang sibuk di dapur, tetapi ia justru duduk dekat dan mendengarkan sabda Yesus. Bentuk penerimaan yang dilakukan oleh Maria baik juga adanya, karena Maria mau melayani Tuhan dengan menunjukkan sikap mendengarkan sabda Tuhan. Selain itu juga, Maria tidak mau Yesus dan para muridnya duduk di ruang tamu tanpa penyambutan dari tuan rumah. Kita lihat juga kehidupan kita di rumah. Ketika tamu datang, tentunya ada sebagian anggota keluarga kita yang duduk menemani dengan tamu-tamu itu untuk berbicara. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, atas sikap yang ditunjukkan oleh Maria, Yesus pun memujinya. Maria telah memilih bagian yang terbaik dengan yang tidak pernah akan diambil daripadanya. Perkataan Yesus ini membenarkan tindakan pelayanan, yakni duduk dan mendengarkan.
dari Maria, tetapi tidak mempersalahkan apa yang dibuat oleh Marta. Saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pewartaan terhadap apa yang telah dibuat oleh Marta dan Maria terkadang berat sebelah. Tidak jarang orang mewartakan bahwa apa yang dibuat oleh Marta adalah salah dan apa yang dibuat oleh Maria adalah benar. Yang perlu diketahui bahwa manusia secara esensial membutuhkan dua sisi yang saling melengkapi dan menyempurnakan, yakni fisik dan spiritual, kata Santa Teresa dari Avila. Pelayanan yang ditampilkan oleh Marta dan Maria dalam menyambut Yesus dan para murid memberi pelajaran hidup kepada manusia. Dalam setiap aktivitas dalam hidup kita, janganlah pernah lupa untuk datang kepada Tuhan. Kita tetap punya waktu untuk Tuhan. Di dalamnya, kita membiarkan Tuhan berbicara dan mencurahkan rahmat-Nya untuk kehidupan kita dan sekeluarga. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka benarlah pepatah tua ini, ora et labora, yakni berdoa dan bekerja, yang selalu relevan bagi setiap hidup umat Kristiani. Walaupun kita sesibuk-sibuk apapun, tetapi jangan lupa untuk datang kepada Tuhan. Walaupun kita penuh dengan segala aktivitas, tetapi Maria juga mengingatkan kita untuk datang, duduk, berlutut, menyembah, bahkan berdoa kepada Tuhan sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini juga kita sementara melalui masa pandemi, di mana sekaligus menguji iman kita. Dalam situasi yang sangat sulit ini, bahkan juga merongrong kehidupan ekonomi kita saat ini, apakah kita hanya sibuk untuk meningkatkan makan dan minum kita dalam taraf ekonomi seperti yang disiapkan oleh Marta? Ataukah kita hanya duduk dan berdoa saja tanpa bekerja? Dalam bacaan Injil hari ini, Santo Lukas mengisahkan dua tokoh yang sangat penting dalam hidup umat iman Kristiani di masa pandemi ini. Di masa-masa yang sulit ini, kita semakin diajarkan, bahkan juga kita semakin dikokohkan untuk berjuang terus-menerus dalam segala aktivitas untuk kebutuhan ekonomis kita. Tetapi sembari itu, tidaklah atau janganlah kita lupa untuk selalu bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Niscaya hidup kita, hidup Anda dan saya, kita semua ada dalam terang kasih-Nya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini juga mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa bersama-sama, teristimewa bersama Bunda Maria, untuk bisa menguatkan kita dalam jalan panggilan hidup kita masing-masing, teristimewa dalam menghadapi masa-masa sulit pandemi COVID-19 ini. Bersama saya, Frater Innocentius Lara, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.